Sosok Hasanuddin, Jenderal Muda Kekaisaran Sunda Nusantara ditangkap jual STNK palsu 2,5 juta rupiah. Sosok Hasanuddin tengah jadi sorotan setelah ditangkap Polres Cianjur terkait kasus pemalsuan surat tanda nomor kendaraan, STNK. Bukan hanya karena kasusnya, Hasanuddin jadi viral lantaran mengaku sebagai Jenderal Muda dari Kekaisaran Sunda Nusantara. Penangkapan pria berusia 54 tahun ini, bahkan membuat Polres Cianjur dituntut ganti rugi 5 triliun rupiah oleh Kekaisaran Sunda Nusantara. Hanya itu, kelompok ini mengancam akan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dengan menyebut akan meratakan DKI Jakarta seperti layaknya Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Adapun Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk mendalami aktivitas kelompok yang mengeklaim sebagai negara kekaisaran ini. Mereka mengaku memiliki pemerintahan sendiri, serta kekuasaan dan wewenang untuk menerbitkan berbagai dokumen, termasuk STNK palsu ini, ucapnya. Tono menjelaskan kelompok ini berpusat di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan struktur hierarki jabatan yang mereka tetapkan sendiri. Semua bermula saat Polres Cianjur membongkar praktik pembuatan surat tanda nomor kendaraan, STNK, palsu. 4 sindikat yang tertangkap mengaku mendapat perlindungan dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara Majelis Agung Sunda Archipelago, MASA. Bahkan, Jenderal Muda dari negara Kekaisaran Sunda tersebut ikut tertangkap. Bisnis pembuatan STNK palsu dengan logo negara Kekaisaran Sunda diklaim sudah meraup untung miliaran rupiah. AKP Tono Listianto menyatakan salah satu anggota sindikat tersebut mengaku memiliki jabatan tinggi di Kekaisaran yang dimaksud. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat cetak, dokumen terkait klaim Kekaisaran, serta STNK palsu yang diterbitkan oleh sindikat ini. STNK palsu tersebut mencantumkan identitas dan logo Kekaisaran, menggantikan lambang resmi Kepolisian Republik Indonesia. Tono menyebutkan, sindikat ini diketahui telah beroperasi selama 5 tahun dan meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Menurut Tono, mereka mematok biaya pembuatan STNK palsu antara 1,5 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah, tergantung permintaan pelanggan. Selain STNK, sindikat ini juga menerima pembuatan berbagai dokumen palsu lainnya, seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah, BPKB, akta jual beli, hingga paspor. Saat ini, polisi masih menyelidiki aliran dana hasil kejahatan tersebut, apakah digunakan untuk kepentingan kelompok atau hanya dinikmati secara pribadi oleh para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.